Engkau sudah lakukan banyak hal, merasa ibadah, tapi sebetulnya palsu semua. Rohaninya sudah merosot. Salah satunya mereka sudah meninggalkan perpuluhan, saudara. Jadi masalahnya sebetulnya bukan masalah perpuluhan uangnya, tapi masalah hati rohani yang merosot. Ibadahnya hanya rutinitas untuk Tuhan sudah bukan nomor satu lagi. Mereka lakukan banyak kecurangan, bahkan sudah melakukan banyak hal yang tidak baik. Tidak merasa, mereka merasa baik-baik saja, tapi akibatnya mereka itu melarat, mereka itu menderita, mereka itu kekurangan, bahkan kadang-kadang menyalahkan Tuhan. Saudara, Maliaki 3 ayat 8. Bolehkah manusia menipu Allah? Namun kamu menipu aku. Tetapi kamu berkata, dengan cara bagaimana kamu menipu engkau? Mengenai persembahan persepuluhan dan persembahan khusus, semuanya itu, saudara, ya mereka sudah tidak jujur, ya mereka sudah tidak murni dari hati, saudara, dan banyak hal yang palsu dalam kehidupan. Jadi masalahnya sebenarnya Tuhan sedang dandani hatinya, sedang berurusan dengan hatinya, supaya hatinya murni lagi, supaya hatinya sungguh-sungguh, saudara. Oh, dengan Tuhan hubungannya bisa dipulihkan lagi. Ingat sekali lagi, perpuluhan bukan masalah uang, masalah hati. Tuhan sedang membenahi hati saat itu. Amin. Kok menenggak sapi itu? Tepuk tangan yang meriah. Lalu yang kedua, saudara, perpuluhan juga bukan hanya masalah hukum Taurat, tetapi sebuah prinsip iman. Sekali lagi, ada banyak orang juga berkata itu kan hukum Taurat. Perjanjian baru sudah tidak lagi, saudara. Itu dahulu, sejak lama sebelum ada hukum Taurat, saudara. Bahkan hukum Taurat pun memang kalau hanya pelambang-pelambang sudah selesai, sudah dilakukan oleh Tuhan Yesus. Tapi bisa aja hukum Taurat tentang jangan mencuri, perjanjian baru ya tetap itu berlaku, betul enggak? Hormati orang tuamu, tetap saja perjanjian baru tetap saja berlaku. Masalah hati, kalau pelambang-pelambang tidak perlu, saudara. Tapi sekali lagi, ya bahkan perpuluhan ini bukan hanya hukum Taurat. Sebelum hukum Taurat itu bicara masalah prinsip iman kita, prinsip hati kita, saudara. Iya, kalau saudara bisa di Alkitab, saudara bisa dapatkan jauh-jauh sebelumnya sudah ada, saudara. Kejadian 14 ayat 18 sampai 20. Melkisedek. Saya cerita dulu, saudara. Melkisedek ini menggambarkan tentang Tuhan Yesus. Melkisedek menggambarkan siapa, saudara? Tangkap dulu ya. Melkisedek Raja Salem, Raja damai sejahtera. Yesuslah Raja damai. Amin, saudara. Ya, membawa roti dan anggur, perjamuan kudus, saudara. Roti dan anggur, membawa korbannya, roti dan anggur, betul nggak, saudara? Tubuhnya, darahnya yang sudah rela dikorbankan. Ini Melkisedek itu bawa roti anggur. Dia Raja damai yang bawa roti anggur. Dikatakan, saudara, iya, di sini, ia seorang imam Allah yang maha tinggi. Yesus imam Allah yang sejati, yang sesungguhnya, saudara. Iya, yang maha tinggi. Lalu ia memberkati Abraham. Dia berkati Abraham. Dia berkati Abraham, saudara. Melkisedek berkati Abraham. Katanya, diberkatilah kiranya Abraham oleh Allah yang maha tinggi. Diucapkan perkataan berkat. Diberkati engkau Abraham oleh Allah yang maha tinggi. Saudara, luar biasa sekali. Pencipta langit dan bumi. Dan terpujilah Allah yang maha tinggi, yang telah apa, saudara? Menyerahkan musuhmu, yang telah apa? Menyerahkan musuhmu dalam tanganmu. Berkati, lalu diingatkan Tuhan yang menyerahkan musuh di dalam tanganmu. Engkau Tuhan yang berikan kemenangan pada engkau. Lalu Abraham memberikan padanya 1/10 dari semuanya. Enggak diminta. Reaksi dari Abraham. Kalau saudara bisa baca ini, saudara, sekali lagi, Melkisedek itu menggambarkan Tuhan Yesus Raja damai. Dia sudah korbankan tubuh dan darahnya, roti dan anggur yang kita peringati, saudara. Abraham itu saat itu sedang menang perang, saudara. Ceritanya dia
ya lawan 4 raja. Saudara bayangin, lawan berapa saudara? 4 raja saudara. Karena Lot sempat ditawan 4 raja. Sedangkan Abraham itu punyanya hanya budak. Ada 318 budak yang dilatih di rumah Abraham. Tapi musuh lawan 4 kerajaan. Menang apa kalah? Halo? Dia punya budak yang dilatih bukan tentara loh saudara ya. Lalu sekarang lawan 4 raja, 4 kerajaan. Menang atau kalah? Menang atau kalah? Halo, menang atau kalah? Yang di belakang menang atau kalah? Menang. Tapi saudara dengar ya, Melkisedek itu sebenarnya sedang mengingatkan Abraham, engkau itu diberkati Tuhan. Engkau bisa menang itu karena Tuhan. Tuhan yang beri kemenangan padamu. Harusnya enggak mungkin. Tapi Tuhan yang menyertai engkau, Tuhan yang berkati engkau. Sekalipun hanya 300 orang budak yang dilatih, musuh 4 kerajaan saudara bisa menang. Abraham itu diingatkan, itu berkat Tuhan, itu pertolongan Tuhan. Bukan karena keahlianmu, bukan karena kemampuanmu, bukan karena sungguh-sungguh engkau bisa menang. Engkau harusnya enggak bisa. Karena diberkati Tuhan, karena disertai oleh Tuhan, karena diberi kemenangan oleh Tuhan, maka engkau menang. Setelah Abraham diingatkan dengan kesadaran, dia memberikan persepuluhan sendiri, bukan diperintah. Sudah dengar dulu ya. Setelah Abraham disadarkan, Abraham ingat ya, engkau diberkati Tuhan ini. Menang ini diberkati Tuhan. Tuhan yang beri kemenangan. Harusnya engkau enggak ada menang. Tuhan yang beri kemenangan. Lalu spontan dia sadar, bukan karena diminta oleh Melkisedek, bukan karena diperintahkan, dia memberi ya persepuluhan kepada Elimelek. Dan itu sesuatu yang luar biasa. Saudara, itu reaksi hati yang luar biasa. Abraham selalu seperti itu, jaga hatinya, ingat pada Tuhan. Waktu dia menang, saudara, dulunya ya Raja Sodom langsung datang. Wah, terima kasih Abraham, engkau luar biasa, engkau bisa menang. Karena Lot itu ditawan bersama-sama orang Sodom dan Gomora, lalu memberi persembahan pada Abraham. Abraham berkata, enggak, jangan nanti orang berkata berkatku daripada kamu, berkatku adalah dari Tuhan. Dia tetap komitmen, tahu saudara, jangan sampai salah persepsi, berkatku ada Tuhan. Setelah itu baru ketemu Elimelek ini. Elimelek sekali lagi ingatkan, engkau diberkati, Tuhan yang beri kemenangan, Tuhan yang serahkan musuh itu dalam tanganmu, berkat itu dalam tanganmu. Maka sekali lagi spontan, bukan karena diminta, bukan karena diharuskan, reaksi hati yang menyadari ini Tuhan kok. Dia membawa perpuluhan itu dengan kesadaran berterima kasih. Tuhan, engkau sudah berkati, engkau serahkan musuh dalam tanganku, engkau berikan banyak jaran seperti ini. Spontan. Sama kalau kita sadar Yesus sudah lakukan segala sesuatunya, enggak diminta, enggak usah diminta-minta. Spontan kita ingin balas kasih Tuhan. Spontan kita ngakui semua berkat ini dari Tuhan. Kita ingin ya memberikan juga untuk pekerjaan Tuhan. Kita reaksi hati yang benar. Itu sebelum hukum Taurat, saudara. Nah itu luar biasa sekali, saudara. Kalau saudara lihat Yakub juga sama dalam kehidupannya. Waktu Yakub tipu kakaknya marah esok akan kubunuh dia. Terpaksa dia lari, saudara, di padang gurun, saudara. Dia enggak punya apa-apa, saudara. Dia dalam keadaan berat sekali, saudara. Lalu sungguh-sungguh dia berkumpul dengan Tuhan, saudara. Iya, saya baca saja Kejadian 28 ayat 15. Sesungguhnya saudara, waktu dia malam tidur, dia lihat ada tangga dari langit ke bumi, ada malaikat turun naik, lalu Tuhan bicara kepada dia. Kejadian, sesungguhnya aku menyertai engkau. Siapa yang menyertai Yakub? Tuhan. Tuhan sedang mengingatkan Yakub, aku itu menyertai engkau, enggak usah takut, engkau enggak punya apa-apa, engkau sendirian saja, tapi aku menyertai engkau. Amin, saudara. Dan aku melindungi engkau. Siapa yang melindungi Yakub?
Tuhan ulang-ulang terus. Aku menyertai, aku yang melindungi, kemanapun engkau akan pergi, dan aku akan bawa engkau kembali ke negeri ini. Besoknya engkau akan balik lagi. Aku yang akan membalikan kamu. Dikatakan, sebab tambah, aku tidak akan meninggalkan kau, melainkan tetap melakukan apa yang kujanjikan padamu. Tuhan yang menjelaskan, aku akan menyertai engkau. Aku, Tuhan berkata ya, bukan saya, saudara, Tuhan ya. Tuhan yang akan melindungi, Tuhan akan menyertai, Tuhan yang memberkati. Aku akan bawa engkau kembali ke tempatmu lagi. Tuhan menyertai. Itu dinyatakan oleh Tuhan supaya Yakob yang hopeless, yang gak punya pengharapan, yang gak punya jalan keluar, tahu ada pertolongan dari Tuhan, ada kasih karunia Tuhan, ada perlindungan Tuhan, ada penyertaan Tuhan, ada keajaiban yang daripada Tuhan yang bisa terjadi dalam hidupnya. Saudara, itu luar biasa sekali, saudara. Lalu besok paginya setelah bangun, sekarang ayat Kejadian 28 ayat 22, lalu bernasarlah Yakub. Setelah Tuhan menjelaskan, Tuhan akan melindungi, Tuhan akan menjagai, Tuhan akan memberkati, Tuhan akan menolong dia. Lalu bernasarlah Yakub, jika Tuhan akan menyertai dan akan melindungi aku ke jalan yang ku tempuh ini, dia bersyukur. Kalau Tuhan kau akan melindungi seperti ini, yang memberikan padaku roti untuk dimakan dan pakaian untuk dipakai, sehingga aku selamat kembali ke rumah ayahku, besoknya bisa kembali lagi, maka Tuhan akan menjadi Allahku. Tuhan itu Allahku, Tuhan itu Rajaku, Tuhan itu sesembahanku, Tuhan itu segalanya bagiku. Dan batu yang kudirikan sebagai tugu ini akan menjadi rumah Tuhan. Dia ingin bangun bait Allah, dia ingin bangun rumah tangga, batu itu dibangun jadi rumah tangga. Betul? Luar biasa lagi, saudara. Dari segala sesuatu yang engkau berikan padaku, semua yang dia dapatkan akan selalu kupersembahkan 1/10 kepadamu. Kembali, tidak diminta lo ya, bukan diminta lo ya, bukan disuruh lo ya, karena dia nyadari Tuhan luar biasa. Aku jalan buntu, aku nggak punya jawaban, nggak ada apa-apa, tapi Tuhan ngomong, Tuhan akan melindungi, Tuhan akan menyertai, Tuhan akan menjagai. Tuhan, engkau akan lakukan seperti itu. Maka kalau engkau sudah punya rencana seperti itu, engkau jadi Allahku seumur hidupku. Bahkan semua berkat yang kau berikan padaku, selalu 1/10-nya aku persembahkan padamu. Bukan hukum Taurat. Sebelum hukum Taurat, lahirnya itu adalah reaksi hati terhadap Tuhan, terhadap kebaikan Tuhan, terhadap berkat Tuhan. Itu perpuluhan itu seperti itu. Lalu setelah sekian lama baru zaman Musa ditulis di hukum Taurat. Tapi itu hanya nambah ditulis. Artinya sebelumnya itu lahir dari hati yang menyadari pertolongan Tuhan, yang menyadari kebaikan Tuhan, yang menyadari kasih karunia daripada Tuhan. Tergerak hati yang menyadari, sampai dia berjanji juga, bernasar juga pada Tuhan, engkau jadi Allahku, semua yang kau berikan, berkat-berkat yang aku terima, seluruhnya kau persembahkan 1/10 untuk Tuhan. Sebagai pengakuan, sebagai juga tanda balas cinta kasih dan pengakuan. Jadi dari kisah ada Abraham dan Yakub, kita bisa petik pelajaran yang pertama. Perpuluhan lahir dari pewahyuan, bukan dari perintah wajib, harus bukan pewahyuan. Ada pewahyuan di hatinya. Ini semua dari Tuhan loh. Itu seperti diingatkan, diwahyukan oleh Tuhan. Ini dari Tuhan loh. Tuhan begitu baik loh. Engkau jalan buntu tetap dibuka oleh Tuhan. Kalau Abraham diingatkan, Abraham ingat loh ya, engkau bisa menang, engkau dapat berkat banyak. Ini dari Tuhan loh. Kesadaran, pewahyuan dari Tuhan yang diingatkanlah membuat dia melangkah, mengembalikan perpuluhan. Betul? Betul saudara? Itu nggak ada yang minta, nggak diminta oleh ya Melkisedek, nggak diminta oleh Tuhan pada Yakub. Itu timbul saat dapat pewahyuan daripada Tuhan. Persepuluhan adalah deklarasi
Tuhan itu sumberku. Juga untuk menyatakan Tuhan sumber berkat. Aku dapat berkat karena Tuhan. Aku dapat jalan keluar karena Tuhan. Aku dapat perlindungan karena Tuhan. Tuhan itu sumber. Amin. Persepuluhan mengobati dari aku menjadi Tuhan. Bukan aku yang berhasil. Bukan aku yang bisa. Tuhan yang membuat aku menang. Tuhan yang membuat aku dapat jalan. Tuhan yang memberkati. Semua Tuhan, dari Tuhan, untuk Tuhan. Ya, melihatkan nama Tuhan. Sudah merubah dari aku menjadi Tuhan. Ya, Tuhan berkata, Tuhanlah sumber kepada Abraham, kepada Yakub juga berkata, Tuhanlah yang menyertai, yang menolong, yang melindungi, yang membuat dia selamat dan semuanya. Saya percaya itu luar biasa. Amin. Jadi sekali lagi itu pewahyuan. Reaksi hati kita kalau ngerti Tuhan ingatkan tentang perpuluhan, itu pewahyuan dari Tuhan. Langsung nanggapi dengan baik. Sekarang teknis mengembalikan perpuluhan yang berkenan di hati Tuhan. Bagaimana kita bisa mengembalikan perpuluhan yang berkenan di hati Tuhan? Dengar ya saudara ya, mengembalikan perpuluhan yang berkenan, yang menyenangkan hati Tuhan. Yang pertama, perpuluhan harus yang sulung. Yang sulung itu yang utama. Yang pertama, artinya jangan persembahan perpuluhan itu nomor 2, nomor 3, 4. Kita dapat berkat, bukan dipakai dulu, sisanya baru dihitung. Untuk Tuhan berapa? Bukan. Dapat berkat berapa ya? Pertama perpuluhan dulu. Yang nomor 1, yang sulung. Hati yang menomorsatukan Tuhan. Bukan sisanya. Itu yang berkenan. Banyak orang dipikir bukan nomor 1, bukan jadi prioritas. Jadi sisanya akhirnya tidak sisa. Apalagi tak utang sih ya Tuhan ya. Perpuluhannya kadang-kadang gitu saudara. Ya itu seperti itu. Tuhan berkenan. Abraham itu nggak ngitung apa-apa. Pokok langsung semua yang hasilnya ke-10. Yakub tadi juga ngomong semua berkat yang kau berikan selalu aku akan persembahkan 1/10. Yang sulung, yang nomor 1 Tuhan dulu. Jadi prioritas. Lalu persepuluhan diberikan di rumah Tuhan. Tadi dikatakan berilah, bawalah persembahanmu ke rumahku. Betul nggak saudara? Ke rumah Tuhan bukan diecer-ecer di mana-mana. Itu Tuhan sudah ngatur supaya rumah Tuhan ada biayanya. Untuk semua biaya operasional, untuk semua biaya orang yang melayan dan macam-macam yang full time, macam-macam saudara, supaya dicukupi pekerjaan Tuhan, supaya pekerjaan Tuhan bisa lancar, supaya pekerjaan Tuhan bisa maju. Siapa yang buat pekerjaan Tuhan, dukung pekerjaan Tuhan, pasti senangkan Tuhan, pasti diberkati oleh Tuhan. Siapa yang merusak pekerjaan Tuhan, pasti bahaya sekali. Betul? Dengar ya saudara ya. Kalau semua jemaat di setiap gereja ya, saudara dengar ya, Tuhan ngatur itu luar biasa. Kalau semua jemaat di setiap gereja mengembalikan perpuluhannya di gerejanya masing-masing, tidak ada gereja yang kekurangan. Saya ulangi sekali lagi, saudara bayangkan ya. Gereja manapun, gereja kota besar, biayanya besar, betul nggak? Gereja di desa, kalau jemaatnya sungguh taat pada Tuhan, lakukan perpuluhan, tidak ada gereja yang kekurangan. Tidak ada gereja yang saudara nggak bisa jalan karena nggak ada dana, nggak ada. Sayangnya kadang-kadang itu dibuat kacau, tidak dibawa ke rumah Tuhan, di mana kita ditempatkan oleh Tuhan, sehingga banyak gereja kekurangan. Ada tak gereja yang tutup ada tak? Karena nggak ada biaya. Setelah COVID itu banyak loh saudara, nggak bisa bayar sewa, nggak itu ada loh saudara banyak. Tapi kalau kita mau taat, kita dilahirkan di sini, kita diberkati di sini. Saya tanggung jawab untuk gereja ini. Saya kembalikan perpuluhannya. Saya dukung supaya biaya di gereja kita ini dicukupi, supaya biaya untuk selamatkan jiwa, supaya biaya untuk kemajuan ada. Gak ada gereja yang kekurangan. Betul. Justru karena konsepnya dikacau-kacau jadi kacau balau. Perpuluhan harus dikembalikan dengan sikap hati yang baik atau jujur. Jujur. Tuhan ini
Kau berkati sekian, aku kembalikan sekian. Jujur, hitung-hitungannya jujur. Ada orang, nah ngitungnya angel Pak. Kalau ngitungnya angel gimana? Kalau hitungnya angel gimana? Ini